Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, udah tahu kan nama saya? Yap, betul sekali, nama saya Dita Tamara Elri. Saya mahasiswi Universitas Merangin dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya membuat video bukan menjelaskan suatu materi, tetapi saya akan memberikan jawaban UTS dengan mata kuliah metode penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Iswandi SPD MPD. Baiklah, adapun pertanyaan yang pertama ialah jelaskan dengan tepat konsep dan prinsip penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita mengetahui konsep dan prinsip dari penelitian tindakan kelas, di sini saya akan menjelaskan apa sih penelitian tindakan kelas itu. Nah, penelitian tindakan kelas adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran. PTK sendiri bersifat siklik, artinya terdiri dari beberapa siklus yang melibatkan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada siklus. PTK berlangsung dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dan yang kedua ada refleksi. Setelah setiap siklus, peneliti atau guru akan merefleksi hasil yang diperoleh untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Yang ketiga ada kolaborasi. PTK seringkali melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat atau ahli untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang berkelanjutan. PTK sendiri adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajarannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada bersifat praktis. PTK bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kelas. Yang kedua ada sistematis. PTK mengikuti langkah-langkah yang sistematis mulai dari perencanaan hingga refleksi. Yang ketiga ada reflektif. Peneliti secara terus-menerus merefleksi setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat ada partisipatif. Peneliti atau guru secara aktif terlibat dalam seluruh proses penelitian. Yang kelima ada kolaboratif. PTK seringkali melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat atau ahli. Dan yang keenam ada berorientasi pada perbaikan. Tujuan utama PTK adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir ada berbasis data. PTK menggunakan data untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan tujuan, karakteristik, dan manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, adapun karakteristik dari penelitian tindakan kelas, yang pertama dia bersifat praktis. PTK bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di kelas. Yang kedua, dia bersifat siklik. Terdiri dari beberapa siklus yang berulang untuk perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, reflektif, selalu melibatkan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Yang keempat, partisipatif, guru sebagai peneliti secara langsung terlibat dalam sebuah proses. Yang kelima, kolaboratif, seringkali melibatkan kerjasama dengan rekan sejawat atau ahli. Yang keenam, kontekstual, hasil penelitian hanya berlaku pada konteks kelas tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Yang kedua, memecahkan masalah pembelajaran, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kelas. Dan yang ketiga, mengembangkan profesionalisme guru, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan budaya akademik, membudayakan sikap reflektif dan inovatif di kalangan guru. Nah, adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi guru.
yaitu meningkatkan kompetensi profesional, memperkaya wawasan tentang pembelajaran, dan memperoleh kepuasan dalam melihat perkembangan. Yang kedua, yaitu bagi siswa. Yang pertama, mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas, dan yang kedua, lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ada manfaat bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaannya adalah uraikan apa yang dimaksud dengan fenomena atau masalah dalam penelitian dan jelaskan bagaimana cara menentukan masalah tersebut, khususnya penelitian tindakan kelas. Nah, masalah dalam penelitian adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan pertanyaan ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam konteks penelitian, masalah ini menjadi titik awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, adapun cara menentukan masalah dalam penelitian tindakan kelas, yang pertama ada observasi kelas, yaitu amati secara cermat, perhatikan interaksi guru-siswa, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar yang diperoleh. Yang kedua, identifikasi pola, yaitu cari pola-pola tertentu yang mengindikasikan adanya masalah. Misalnya, banyak siswa yang tidak aktif dalam diskusi, sering terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal, atau nilai ujian yang rendah. Yang kedua, ada wawancara, yaitu mewawancarai siswa, tanyakan pendapat siswa tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar, materi yang kurang dipahami, atau metode pembelajaran yang kurang efektif. Wawancarai rekan sejawat. Tanyakan pendapat rekan sejawat tentang masalah yang sering dihadapi dalam mengajar mata pelajaran yang sama. Yang ketiga ada analisis dokumen. Pelajari dokumen, analisis nilai ujian, hasil kuis, catatan harian guru, dan dokumen terkait lainnya untuk mencari petunjuk adanya masalah. Yang keempat, tinjau literatur, yaitu baca literatur terkait, cari penelitian atau teori yang relevan dengan topik yang ingin diteliti untuk memperkaya pemahaman tentang masalah yang mungkin terjadi. Baiklah, sepertinya sudah semua pertanyaan yang saya jawab. Semoga jawaban saya bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.